Halo, perkenalkan saya Adelia Mulyana dengan NIM 2404030048. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, program studi matematika. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar teori bilangan. Selamat menyaksikan. Teori yang akan dibahas pada video kali ini adalah Wilson's Theorem. Jadi, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas terkait teorema Wilson beserta sejarahnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pembuktian dasar dari teorema Wilson. Yang ketiga, kita akan membahas inverse modulo, kemudian contoh teorema Wilson. Semisal, pada suatu hari kita mengerjakan suatu soal. Nah, soalnya seperti yang ditampilkan di sini. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengerjakan soal tersebut? Tipe soal seperti ini bisa saja dikerjakan secara langsung dengan pembagian apabila nilai dari faktorialnya kecil. Tapi pada soal ini bisa dilihat bahwasanya ini adalah 97 faktorial yang dimana hasilnya pasti akan sangat besar. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Untuk menjawab tipe soal seperti tadi, maka teorema Wilson ini akan sangat membantu. Lalu, inilah dia bunyi dari teorema Wilson. Jika P adalah bilangan prima, maka P membagi P-1 faktorial ditambah 1. Artinya, jika P adalah bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen dengan -1 mod P. Mari kita lanjut ke sejarah singkat terkait dengan teorema Wilson. Teorema ini pertama kali dipublikasikan oleh matematikawan asal Inggris bernama Edward Warren. Nah, teorema ini dimuat dalam Meditations Algebraic 1770 Thoughts on Algebra. Teorema ini merupakan hasil karya dari John Wilson yang pada saat itu merupakan murid dari Edward Warren. Selanjutnya, mari kita buktikan teorema Wilson. Untuk membuktikan teorema Wilson, kita akan memerlukan suatu lemma. Lemmanya adalah, jika A kuadrat kongruens dengan 1 mod P, maka A kongruens 1 mod P atau A kongruens minus 1 mod P. Mari kita buktikan lemma ini. A kuadrat kongruens 1 mod P, maka berdasarkan definisi dari kongruensi, kita memiliki P habis membagi A kuadrat minus 1, maka kita juga bisa memiliki P habis membagi A minus 1 dikali A plus 1. Maka dari sini kita mendapatkan P habis membagi A minus 1 atau P habis membagi A plus 1. Kita kembalikan ke dalam bentuk modulo. Maka kita memiliki A kongruens dengan 1 mod P atau A kongruens dengan negatif 1 mod P. Maka lemma terbukti. Dari lemma tadi, kita mengetahui bahwasanya satu-satunya bilangan bulat yang memiliki inverse-nya sendiri mod P adalah 1 mod P atau minus 1 mod P. Mari kita lanjut ke pembuktian teorema Wilson. Misalkan kita memiliki P minus 1 faktorial itu sama dengan 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan sampai P minus 2 dikalikan P minus 1 mod P. Dari lemma tadi kita mengetahui bahwasanya bilangan bulat yang memiliki inverse-nya sendiri mod P itu adalah 1 mod P atau negatif 1 mod P. Artinya, setiap bilangan dari 2 sampai dengan P minus 2 itu
memiliki inverse yang bukan dirinya sendiri. Maka kita bisa memasangkan setiap inverse dari bilangan-bilangan ini. Maka kita mendapatkan 1 dikalikan dengan 2 kali 2 inverse maka karena ini dikalikan dengan inverse-nya, jadi ini bisa saling mengeliminasi. Artinya, kita mendapatkan 1 dikalikan dengan P-1 mod P. Maka ini kongruens dengan P-1 mod P. Ini kongruens dengan -1 mod P. Maka terbukti. Materi selanjutnya adalah inverse modulo. Mari kita langsung ke contoh soal saja. Untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan algoritma Euclid. Jadi, kita akan menggunakan algoritma Euclid seperti kita akan mencari GCD atau Great Common Divisor dari 43 dan 17. Jadi, mari kita langsung jawab pertanyaan ini. 43 itu didapatkan dari 17 dikali 2 ditambah kemudian 17 itu didapatkan dari 9 dikali 1 ditambah 8. 9 itu didapatkan dari 8 dikalikan 1 ditambah 1. Kemudian 8 itu didapatkan dari 1 dikalikan 8 ditambah 0. Maka proses terhenti. Ini merupakan algoritma Euclid dari 43 dan 17. Kemudian kita harus balik algoritma Euclid ini. Jadi kita akan cari 1 itu sama dengan 9 dikurangi 8 kali 1 atau 1 kali 8. Di sini saya akan menuliskan 1 kali 8. Kemudian ini sama dengan 9 dikurangi satunya saya bisa keluarkan dikalikan 8 di sini saya ganti dengan hasil balikan dari ini. Maka dari itu 8 didapatkan dari 17 dikurangi 9 kali 1. Maka dengan modifikasi kita mendapatkan 2 dikali 9 dikurangi 1 dikalikan dengan 17. 9 di sini kita ganti dengan hasil balikan dari ini. Maka kita mendapatkan 2 dikalikan dengan 43 dikurangi 17 kali 2 dikurangi 1 kali 17. Maka dari sini kita bisa mendapatkan 2 dikalikan dengan 43 dikurangi 17 dikurangi 2 kurangi 1 dikali 17. Maka kita mendapatkan 2 dikalikan dengan 43 dikurangi 5 dikalikan dengan 17. Di sini kita bisa dapatkan negatif 5 dikalikan dengan 17 itu kongruens dengan 1 mod 43. Yang
bertanya duanya kemana, jadi dua itu tidak terlalu penting untuk dibahas dalam modulo. Karena kita ketahui bahwasanya 2 dikali 43 itu kongruens dengan 0 mod 43. Jadi ini tidak perlu dituliskan lagi. Hapus lagi. Oke. Maka dari sini kita mendapatkan bahwasanya 17 inverse itu didapatkan dari 38 modulo 43. Lalu dari mana kita mendapatkan 38? 38 didapatkan dari 43 dikurangi 5. Seperti itu. Jadi inverse dari 17 adalah 38. Mari kita lihat lagi soal yang tadi ditampilkan di awal. Mari kita coba selesaikan soal ini dengan menggunakan teorema Wilson. Teorema Wilson menyebutkan bahwasanya P-1 faktorial kongruens dengan I1 mod P. Jadi kita bisa masukkan soal ini. Berarti 101 dikurangi 1 itu 100 faktorial kongruens dengan negatif 1 modulo 101. Kemudian kita bisa tuliskan ulang dari 100 faktorial itu menjadi 97 faktorial dikalikan dengan 98. Kemudian dari sini kita cari 98 modulo 101 yang dimana kita bisa langsung mendapatkan itu adalah negatif 3. Kemudian 99 modulo 101 itu bisa langsung kita dapatkan negatif 2. Dan 100 modulo 101 itu bisa langsung kita dapatkan negatif 1. Ini kongruens dengan negatif 1 modulo dari 101. Kemudian dari sini kita bisa hitung dan bisa dapatkan negatif 6 kongruens dengan negatif 1 modulo dari 101. Dari sini kita bisa cari 97 faktorial itu didapatkan dari negatif 6 inverse modulo 101. Kemudian dengan menggunakan cara inverse modulo tadi kita bisa mendapatkan 97 faktorial itu kongruens dengan 17 modulo 101. Maka 17 ini merupakan sisa dari 97 faktorial dibagi dengan 101. Itu dia merupakan materi dari pembahasan soal dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.